Misalkan contoh ya, aku jual saham, misalkan aku jual, anggaplah aku tambah satu lagi ya, supaya ini, anggaplah aku beli saham apa ya, aku saham beli Mina. Nah, Mina aku belinya breakout juga, anggap ya breakout juga, gue belinya 100, belinya 500 di harga 400, di harga 400. Oh, harga sekarang 378 ya. Berarti aku isi, aku tunggu dulu, coba set aja dulu contoh. Aku beli di 348, 100 slot aja. Nah, 100 slot ya, 348. Di portofolio akan otomatis bertambah ya. Jadi itu ada untungnya lumayan lah, 300.000, market price-nya 378. Nah, dari sini itu akan terbaca gitu kan di portofolio. Nah, di jual saham anggaplah aku jual eh, tanggal tanggal 2, 2 aja. Anggaplah misalkan Bumi nih. Aku jual satu. Harga sahamnya 260. Ternyata aku jual 100 lot. Harga saham itu 28. Aku jualnya 250 minus ya. Minus 0,4%. Oke. Dari sini aku jualnya misalkan aku jual juga saham Mina 348, aku jual misalkan satu kali, aku jual 100 lot juga, tapi dia lagi turun, misalkan aku jualnya di 330, tapi dia minus ke 330, 0,4%. Nah, itu akan minus kelihatannya kayak gini, Bapak Ibu ya. Nah, dari sini aku jual bumi juga. Ya, BRMS. Jual BRMS 100 lot 1090, 0,4. Nah, di sini akan otomatis gitu kan database penjualan. Nah, di filter jual saham ini lebih ke anu sih, karena kan nanti dijual saham ini kan akan banyak nih sampai ke bawah ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan tiap bulan udah banyak banget nih data jual sahamnya, bisa kayak gini aja, di blok aja sheet yang habis itu di hiding aja. Di Jangan dihapus ya, disembunyiin aja kayak gini. Jadi dia akan tersembunyi di bagian sheet ini supaya nggak terlalu banyak ke bawah gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau cari saham-saham tertentu, misalkan contoh kita ubah dulu di sini. Anggaplah misalkan Februari tanggal 1 sampai tanggal ini ya. Nah, anggaplah misalkan ini dihapus saja. Kalau dihapus itu muncul semua transaksi di bulan 2 ya penjualan. Tapi ketika kita memonitor di kode saham tertentu, silakan isi aja, cari aja misalkan Petro. Yang muncul adalah Petro ya. Bumi. Bumi. Yang muncul adalah ini. Yang muncul adalah klik aja kode transaksinya ya. Sampai Petro dia akan muncul kayak gini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kode sahamnya akan muncul begini gitu. Kayak gitu. Terus di bagian lain, karena tadi sudah kita jual sisa BRMS sahamnya, makanya kita punya ini gitu, cash dan sebagainya. Contoh terus kalau di bagian kalender dia akan muncul kayak gini Bapak Ibu transaksinya. Oh, tanggal 2 ada transaksi, tanggal 3 ada transaksi. Dan ini bisa diganti-ganti per bulan, kan Januari, Februari kayak gitu. Terus data dashboard, ini data dashboard jangan diedit ya Bapak Ibu ya. Ini dia akan otomatis isi karena memang dia uh, apa namanya lagi, dia otomatis akan terisi nanti di sini Bapak Ibu ya. Jadi dia akan otomatis terisi ketika Bapak Ibu melakukan penjualan gitu. Nah, ini terus apa ubahnya ke Februari. Ini Februari ya, jadi kita punya uh, win itu 33%, lebih banyak lossnya itu Petro masih untung, tapi di Mina Bumi kita minus ya, jadi win lossnya itu 66% Bapak Ibu ya. Jumlah perdagangan menang. Nah, di sini ada jumlah keuntungan, jadi per bulan akan termonitor jumlah keuntungannya.
Di sini kalau kita mau per saham boleh, misalkan contoh Petro, dia akan muncul Petro, oh Petro itu keuntungannya kurang lebih 242, tapi ini belum dikurangin lebih ke ini ya, ke apa namanya lagi, uh, fee sekuritasnya 0,4%. Ini breakout, misalkan ini lebih ke strategi, misalkan berikut ini kita ada perdagangan satu kali menang satu kali gitu ya, di kurun waktu di bulan 2. Apakah benar di bulan 2 itu? Oh, breakout ada 3 gitu. Petro, Mina sama ini. Jadi dia nanti di dashboard ini sebenarnya dia otomatisnya karena dia Petro. Anggaplah misalkan kita hapus, langsung muncul kayak gini. Jadi breakout itu ada 3 transaksi, menang satu kali, kalah satu kali, sedang berjalan masih ada satu kali gitu. Jadi kita bisa evaluasi per strategi yang kita pakai, yang efektifnya mana. Kalau misalkan mau evaluasi keseluruhan, hapus aja nih, hapus gini aja, nggak usah pakai ini. Nah kalau keseluruhan kan nanti dilihatnya di bagian jumlah berdasarkan transaksi Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi nanti sini akan muncul semua data-data, ini data dashboard akhirnya muncul juga ya. Jadi di sini akan muncul semua data-data yang Bapak Ibu akan ini. Misalkan nih di Januari, anggaplah misalkan aku input Januari juga ya. Misalkan Januari aku punya transaksi besar di Januari. Misalkan di saham Petro juga lah. Tapi dia anggaplah breakout 200 8.000 ya 8.000. Terus saya jual di sini, kemarin jualnya juga di tanggal 2. Nah, misalkan problem pertama 20, jualnya di 7.500, 0,4. Nah ini kan, jadi nanti otomatis di sini Bapak Ibu terbaca di dashboard itu kita punya minus gitu, minus 1060. Nah misalkan kalau di Februarinya untung, kan ini kan minus juga nih Februari ini min 61 ya. Anggaplah misalkan kita ubah, anggaplah misalkan kita set dulu ya ini, nanti silahkan sesuaikan dengan tradingnya masing-masing. Ini dirubah, ini maksudnya saya supaya kelihatan dashboardnya itu bekerja ya. Anggaplah misalkan di bagian untung, misalkan di Mina ya, Mina kan 38, anggaplah misalkan aku jual 400 kemarin, berarti untung ya. Nah nanti dia begini posisi dashboardnya, jadi Bapak Ibu bisa lihat per Januari itu saya untung akumulatifnya berapa, di Februari itu untung atau plus. Jadi nanti dia kayak kurva dan teman-teman bisa lihat oh saya untungnya berapa gitu, kayak gitu. Nah itu sih Bapak Ibu ya, jadi di sini nih kalau yang di atas ini lebih ke ini aja sih, misalkan kita mau pantau saham-saham tertentu kita tinggal ganti aja, misalkan BRMS atau Antram, bisa kelihatan gitu. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi ini bisa Bapak Ibu ganti-ganti sesuaikan dengan sahamnya. Nah kalau di bagian pilih saham ini supaya tampilnya keseluruhan itu hapus gini aja. Kalau misalkan kayak gini, klik aja baru hapus, jadi akan muncul semua gitu. Itu mungkin ya Bapak Ibu ya, penjelasan singkat dari saya, semoga berkenan. Kalau ada bingung nanti silahkan dihubungi aja. Terima kasih banyak.